Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap relax dan santuy. Berlatar tahun 1993, pantai selatan Somalia menjadi titik pengiriman suplai bantuan dari dunia luar yang dimana saat itu Somalia mengalami krisis pangan hingga mengakibatkan warganya kelaparan. Di saat yang bersamaan, ternyata bantuan tersebut dirampas dan dikuasai oleh kelompok militan terkuat yang dipimpin oleh Muhammad Farah Aidid. Mereka tidak segan-segan membunuh siapapun yang berani menentangnya. Yang lebih parah lagi, mereka mendeklarasikan perang kepada pasukan PBB yang dianggap ikut campur permasalahan negaranya dan masih ditugaskan di wilayah tersebut. Presiden Bill Clinton dari pihak Amerika menerima tantangan itu. Mereka mengirimkan 3 pasukan elit, diantaranya Delta Force, Ranger Angkatan Darat, serta para pilot Kesatuan SOAR ke-160. Misi tersebut dimulai pada Agustus 1993 yang tentunya untuk menumbangkan dominasi militan Somalia yang dipimpin oleh Aidid. Namun rencana itu tidak semudah yang dibayangkan. Nyatanya, militer Amerika kesulitan untuk menembus basis pertahanan Aidid yang berada di sebuah pasar bernama Bakara, wilayah Mogadishu, menyebabkan misi itu tidak bisa diselesaikan sesuai target, yaitu 3 minggu, dan hal ini membuat pemimpin tertinggi militer Amerika di Somalia bernama Mayor Jenderal William Garrison ditekan habis-habisan untuk segera menyelesaikan misi ini. Yeah, he's a good kid. These dang situation reports every morning this week. Oktober 1993, Garrison memulai menyiapkan strategi lain untuk melanjutkan misi. Dia menempatkan beberapa pasukan Delta Force untuk menyusup ke dalam pasar Bakara. Tujuannya untuk menyandra seorang tokoh berpengaruh yang diduga sebagai penyuplai senjata kepada pihak militan Aidid yang bernama Osman Ali Ato, dan berhasil menangkapnya saat dalam perjalanan. Setelah diinterogasi, Garrison mendapatkan informasi tentang rencana pertemuan para petinggi militan termasuk tokoh politik dan menteri luar negeri yang akan berlangsung di sebuah tempat rahasia. Pihak Amerika menugaskan informan lokal bernama Abdi agar mereka bisa mengetahui pertemuan besar tersebut. Saat itu juga Garrison berencana untuk menyandra para tokoh petinggi serta melakukan penyerbuan ke tempat rahasia yang selama ini diduga menjadi lokasi persembunyian Aidid. 2 Oktober 1993, Garrison memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap melakukan misi besar. Para pasukan Ranger mempersiapkan personilnya untuk diturunkan ke dalam misi yang rencananya akan dilakukan pukul 15.00 sore ini, termasuk seorang anak muda berumur 18 tahun bernama Todd Blackburn, yang ketika itu terlihat melapor kepada atasannya seorang pimpinan regu bernama Sersan Eversman untuk meminta izin bertugas dan bergabung ke dalam misi. Terdapat sebuah fakta di pangkalan militer Amerika, yaitu situasi panas antar pasukan yang dimana pasukan Ranger dianggap biasa-biasa saja berbeda dengan pasukan khusus Delta Force yang dianggap sebagai pasukan istimewa. Tidak lama setelah itu, Garrison memberikan briefing kepada para wakil dari tiap kesatuan tentang rencana penyerbuannya. Dari Delta Force ada Hot dan Sanderson, Kapten Steele dan Letkol Dani dari satuan Ranger, serta beberapa pilot jenis helikopter
helikopter Black Hawk dan Little Bird. Dari Bandara Mogadishu yang menjadi pangkalan militer Amerika, para pasukan mulai berangkat pada pukul 14.30 menempuh jarak sekitar 4,5 km menuju Pasar Bakara yang menjadi target lokasi. Sementara di tempat lain, sang informan sudah memberikan informasi lokasi gedung yang dimaksud. Misi ini dibentuk dengan 4 tugas inti, yaitu tim Delta yang diterjunkan langsung ke dalam gedung untuk menangkap para sandera, tim Ranger mengamankan parameter gedung untuk melawan para militan yang mencoba memberikan perlawanan dan menjemput para sandera menggunakan jeep Humvee dan truk pengangkut personil, serta tim SOAR yang ditugaskan untuk memberikan dukungan udara. Namun ternyata para militan yang sudah menyadari kedatangan militer Amerika mulai bersiap untuk melakukan peperangan. Dengan menggunakan helikopter Little Bird, para pasukan Delta berhasil mendarat di atap gedung. Saat itu juga, para militan yang memang sudah menunggu kedatangan mereka langsung menyerang, hingga di tempat lain, pasukan Ranger dibagi menjadi 4 kelompok dan telah ditempatkan di 4 titik lokasi berbeda untuk mengamankan parameter gedung. Namun dalam aksinya ternyata mereka mendapatkan serangan dari militan yang mengarahkan RPG ke helikopter Black Hawk. Insiden itu membuat Blackburn terjatuh yang hendak turun menggunakan tali. Dari sini permasalahan besar terjadi karena pasukan Amerika tidak mampu memprediksikan penyerangan yang mengerikan ini. Seketika, situasi menjadi kacau saat tim Ranger yang dipimpin Eversman harus mengevakuasi korban luka dan tugas itu diberikan kepada Letkol Dani sebagai tim penjemput yang diharuskan bergerak cepat membawa korban ke pangkalan militer. Setelah berhasil menjemput Blackburn, Letkol Dani meminta HUD dari pasukan Delta Force untuk mengawal 3 mobil yang akan kembali ke pangkalan. Sementara dirinya dan pasukan penjemput lainnya akan membawa puluhan sandera yang saat itu masih dievakuasi. Kejadian itu membuat Garrison yang berada di ruang komando merasa khawatir dengan misi ini. Lalu dia memerintahkan 1 unit helikopter Black Hawk dengan kode sandi Super Sequan untuk kembali memberikan dukungan udara melumpuhkan para militan yang terus melakukan serangan dari atap gedung. Setelah datang di lokasi, sekelompok militan sudah menargetkan Black Hawk Super Sequan dengan sebuah RPG. Tanpa kendala yang berarti, mereka berhasil menjatuhkan helikopter tersebut. Kejadian itu semakin membuat Garrison merasa cemas. Dia langsung memerintahkan semua unit Ranger untuk pergi ke lokasi jatuhnya pesawat. Perintah itu ditujukan kepada Regu 4 yang dipimpin oleh Eversman sebagai tim terdekat dengan lokasi untuk memberikan pengamanan kepada awak pesawat. Namun kondisi ini justru membuat pihak Amerika semakin kewalahan karena memang pasukan militan sudah menguasai lokasi serta taktik pertempuran perkotaan. Hal itu membuat situasi komando semakin kacau. Konsentrasi mereka terpecah antara harus menyelamatkan nyawa atau menyelesaikan tugas membawa para tahanan. Penyergapan yang awalnya direncanakan hanya berlangsung 30 menit, kini sudah berjalan hampir 1 jam. Pihak Amerika mengalami kerugian besar karena dalam kurun waktu yang singkat
tempat, mereka kehilangan helikopter Black Hawk dan beberapa korban jiwa. Dari sana, Garrison memutuskan untuk mengirim lagi beberapa pasukan Delta Force untuk membantu melancarkan misi ambisiusnya. Hoth yang sudah tiba di pangkalan kembali menyiapkan amunisi untuk ikut kembali bertempur di medan perang. Is anyone alive on that? Doesn't matter. No. Fire up that